Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat, selamat datang di channel kami, Abah Family Channel. Kami juga punya channel-channel yang lain seperti Sahabat Tani Channel, Sahabat Olahan Makanan, Sahabat Kimia Channel, dan lain-lain. Kali ini saya akan sedikit membahas permasalahan yang muncul pada tanaman hobi saya. Kebetulan di belakang rumah saya ada lahan yang cukup luas, ya. Kemudian saya batasi dengan pagar-pagar tembok seperti ini, ya. Dan saya tanami pohon bunga naga, ya. Selama bertahun-tahun saya menanam, baru kali ini saya menemukan penyakit yang menimpa pohon bunga naga saya, ya. Kemudian saya searching di Google, saya searching di YouTube, ternyata ini adalah penyakit cacar pohon naga, ya, atau juga disebut busuk batang, ya. Penyebab dari kenapa, ya, pohon naga saya atau mungkin pohon naga Sahabat Channel, ya, ada yang terserang seperti ini, ya. Kita lihat, jadi jelas sekali, ya, pada batang yang diserang oleh jamur, ya, jamur ini menjadi busuk, ya, menjadi busuk dan menjadikan proses pembungaan, proses pembuahannya itu sangat terganggu, ya, sehingga menurunkan produktivitas dari pohon naga itu sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya, pertama adalah penyebab dulu, ya. Selama bertahun-tahun saya menanam pohon naga itu baru tahun ini, ya, tahun 2022, ya. Video ini saya buat pada bulan September tanggal 28. Ini baru kali ini saya menemukan, ya, gejala-gejala pada batang-batang pohon naga saya itu mengalami pembusukan, ya, pembusukan yang cukup merata dan banyak, ya. Pada mulanya saya biarkan, ya, ini mulai terserang itu insya Allah pada bulan-bulan Juli gitu, ya. Bulan Juli itu hujan masih turun, ya. Jadi penyebabnya ini adalah terjadinya puncak-puncak hujan, ya, yang sangat intens dan sangat panjang, ya, sehingga menjadikan udara yang lembab, ya, sehingga memudahkan pohon ini terserang jamur, ya. Juga, ya, mungkin karena selama ini jarang terserang penyakit, ya, maka saya juga hampir tidak pernah, ya, melakukan penyemprotan. Yang saya lakukan biasanya adalah pemupukan, ya. Pemupukan itu saya lakukan biasanya bulan-bulan Agustus, ya, menjelang buah naga sudah mulai berbunga. Nanti masa-masa panen itu puncaknya itu biasanya November, Desember, Januari, Februari. Itu yang biasanya terjadi, ya, yang saya alami ketika berhobi menanam buah naga, ya. Ini. Nah,
Nah, dengan kondisi seperti ini ya, maka buah naga saya menjadi tidak berbunga seperti dulu ya. Kalau dulu itu sudah nampak di beberapa bagian mulai berbunga dan seterusnya. Nah, ini jarang sekali ya. Ini ada lagi di sisi tembok yang sini ya. Ini juga ini ya, sama. Ini juga sebagian ada yang terserang juga ini ya, sebelah sini ya. Ini juga terserang ya. Ini sudah saya lakukan pemotongan ya, tetapi nanti akan menjalar ke tempat-tempat yang lain, atau setelah dipotong juga nanti akan terjadi pembusukan atau kena cacar ya, cacar naga ini ya, seperti itu. Oke sahabat ya, ini juga contoh lagi ya. Ini kondisinya parah ya, parah. Nah, ini mau saya terapi ini, bagaimana supaya pohon naga saya ini bisa seperti dulu-dulu ya, ini ya. Ini nanti tahap pertama adalah beberapa akan saya potong ya, saya potong dulu ya, saya potong untuk terutama bagian-bagian batang yang sudah kena cacar ya atau busuk batang nih, akan saya potong. Akan saya potong seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan kaos tangan ya, karena nanti takut kena duri-durinya ya. Menggunakan gunting yang tajam ya. Menggunakan pisau atau arep juga bisa, cuma paling gampang itu menggunakan ya. Kalau dulu sebelum terserang jamur ini atau cacar naga ini ya, wah, seperti sekarang bulan September itu sudah banyak yang berbuah ya, sudah banyak yang berbuah, sudah mulai berbunga ya, berbuah. Nanti itu secara bergantian ya, selama musim-musim berbunga itu ya bulan-bulan 9, 10 itu ya, nanti sampai kira-kira bulan Februari. Setelah Februari juga masih berbuah tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, tahun ini itu kemarin sampai bulan-bulan Juli ya, itu masih sering turun hujan ya, sehingga lembab. Nah, karena lembab itulah maka tidak diantisipasi dengan cara disemprotkan fungisida, sehingga pohon naganya terserang cacar ya, atau terserang busuk batang ya. Ini ya. Nanti setelah ini saya lakukan penyemprotan ya. Nanti saya lakukan beberapa tahapan ya. Tahapan pertama nanti akan saya semprot dulu dengan insektisida ya. Ini untuk memberikan penguatan dulu agar nanti pohonnya bisa pulih. Nanti baru tahap kedua akan saya semprot dengan fungisida ya. Untuk merek sahabat tadi bisa tanya ke toko pertanian ya. Kalau untuk insektisida ya, itu kalau saya itu biasanya memakai furadan ya, furadan. Ini diaplikasikan ke tanah ya, atau disemprotkan diaplikasikan ke akar ya lewat tanah, atau disemprot ke daun ya, atau ke batang dari pohon naga ini ya.
Jadi ini saudaraku channel ya, ini sudah agak lama ini ya saya biarkan ini karena masih mikir-mikir ini ya yang mau diapakan ya. Ini karena sudah agak parah ya, maka akan saya lakukan terapi ya. Ini langkah pertama ini saya potong dulu ya, potong dulu ini ya, saya potong dulu. Nah, biasanya dulu itu buah naga milik saya ini cukup bagus ya, buahnya besar-besar ya, satu buah itu bisa sampai 600-800 ya, dan kulitnya tuh merah mulus mengkilat ya kalau sudah matang itu ya. Tapi saya jarang menjual ya, karena ini hobi saja, ini hobi ya, maka nanti hasilnya itu lebih banyak saya bagikan ke teman-teman ya, selain dikonsumsi sendiri ya, juga dibagikan ke teman-teman ya, ke teman-teman, bisa ke kantor tempat kerja, ke saudara yang misalnya kebetulan datang ke rumah saya untuk saya beri oleh-oleh buah naga itu. Jadi saya ceritakan nanti ya, nanti saya akan share lagi bagaimana cara pemupukannya dan nanti bagaimana cara penyemprotannya. Yang jelas ini karena ini busuk batang ini karena faktor dari jamur ya, jamur ini tumbuh karena kelembapan atau curah hujan yang tinggi ya. Nah, ini nanti akan saya semprot dengan fungisida ya. Kalau merek ya, kalau mereknya itu di toko-toko pertanian itu Antrakol ya, Antrakol. Ini. Baik insektisida ya, merek Furadan ya, atau ini saya berusaha untuk memutus siklusnya secara fisik ya, dengan cara saya potong ya. Kemudian nanti sisa-sisa potongannya nanti akan saya kumpulkan, kemudian saya buang ya, supaya nanti bisa memutus siklus ya dari jamur ini ya, gitu. Jadi baru tahun ini ya, tahun 2022 ini tanaman buah naga saya mengalami yang namanya cacar ini ya, atau busuk batang ya, dan memang sangat luar biasa pengaruhnya ya. Pohon menjadi tidak berbuah, kemudian kalau buah itu juga buahnya itu kecil terus berbintik-bintik ya, kasar ya, jadi penampakannya itu benar-benar tidak menarik ya, tidak menarik. Ini ya, saya potong lagi nih, ini ya, nah, ini ya, luar biasa ya saudara ini. Oke, itu saja ya. Nah, perlu sahabat channel yang ketahui ya, bahwa cara kerja dari insektisida maupun fungisida ya, dia akan masuk ke jaringan sel ya. Jadi begitu kita semprotkan ke dalam daun naga ini atau batangnya ini, dia akan masuk ke sistem sel, terserap ya, kemudian masuk ke jaringannya. Nah, nanti akan bekerja secara sistemik ya, untuk membunuh jamur ya. Nah, yang paling pas untuk penyemprotan itu adalah dipadu ya, jadi kita campur dalam spray penyemprotan, yaitu
antara insektisida dan fungisida ya, sehingga nanti kerjanya itu bareng-bareng ya. Itu. Nah, supaya efektif ya, itu penyemprotan. Nah, ini contohnya lagi ya, kena busuk ini ya. Nah, penyemprotannya itu dilakukan pagi hari ya, sehingga nanti proses asimilasi atau fotosintesis itu terjadi ya, maka nanti obat serangga dan obat jamur itu akan terserap ke dalam sistem tanaman ini ya, ke dalam sel masuk jaringan, nanti jaringan masuk ke batang. Nah, itu nanti akan bekerja untuk membentengi ya, kalau ada insektisida ya, apakah itu kutu, apakah itu lalat ya, maka akan mati ya. Kalau berupa jamur juga akan mati, sehingga nanti lambat laun akan pulih ya, akan sembuh. Ini butuh waktu yang agak panjang nih ya, karena banyak yang terserang ya, jadi agak terlambat juga ini proses penanganannya ya. Saya pikir saya biarkan saja, nanti akan pulih sendiri ya. Ternyata saya tunggu-tunggu ya, jadi ini sudah nampak terserang itu mulai bulan-bulan Juli ya, itu ya, sudah hujan-hujan yang sangat intens itu dulu. Oke ya, nanti kita sambung lagi video berikutnya untuk tahap penyemprotan ya. Jadi tahap awal ini masih saya lakukan pemotongan pada batang-batang yang busuk ya. Ini pemotongan ini hanya memotong siklus sementara saja ya, yang jelas jamurnya masih ada. Itu saja sahabat tani ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan musibah atau wabah ini segera berakhir. Kalau dulu belum ada wabah ya, kalau saya mendatangi lahan saya ini ya, itu bagian-bagian pucuknya ini selalu saya potong ya. Ini saya potong gini ya, sedikit ya. Nah ini ya, saya potong jadi seperti ini. Tujuannya apa? Supaya nanti pertumbuhannya itu bukan ke batang ya, tapi pertumbuhannya adalah untuk mengarah ke timbulnya bunga itu. Jadi dirangsang dengan cara dipotong, nanti akan muncul bunga itu. Nah, ini untuk sementara ya, tetap nanti saya akan memotong pucuk-pucuk yang panjang, juga nanti memotong daun-daun yang sudah terkena cacar, dan baru dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida ya. Nanti juga akan saya berikan terapi pemupukan ya, pemupukan untuk merangsang perakaran, pemupukan untuk merangsang pembuahan ya. Ada pupuk urea ya, yang kayak nitrogen, ada pupuk fosfat yang kayak fosfor, dan pupuk mutiara ya, itu yang kayak akan nitrogen, fosfor, dan kalium ya, khususnya kalium ya. Ini semuanya pupuk kompleks ya, artinya nanti bisa dicampur dari berbagai merek, gak apa-apa, agar dengan diberi pupuk ya, maka nanti proses penyembuhannya itu semakin cepat ya. Jadi dari daunnya kita semprot, kita potong dulu, kita semprot, nanti dari bawah itu kita pupuk. Insya Allah nanti bisa cepat pulih dan berbunga dan berbuah seperti dahulu kala. Sekian cara ya yang saya berikan untuk terapi
buah naga yang terkena cacar. Terima kasih sahabat channel atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini berguna ya. Mungkin bagi orang yang putus asa ya, maka kondisi seperti ini mungkin akan ditebang semua ya. Padahal ini kalau ditebang ya cukup menyita tenaga ya, karena proses menebang sebanyak ini tuh ya butuh tenaga tersendiri ya, butuh ongkos sendiri ya, juga pembuangannya harus di tempat pembuangan sampah ya, karena ini kan banyak durinya, nggak boleh dibuang sembarangan ya. Itu. Nah, ini saya pertahankan, akan saya terapi, mudah-mudahan nanti bisa cepat sembuh seperti sedia kala dan dapat berbunga dan berbuah. Oke, terima kasih sahabat channel ya. Jangan lupa selalu kunjungi ya channel kami, yaitu pada channel utama kami, yaitu Abah Family Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.